Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang berbentakan saya sendiri dan Arjati Utama. Saya Muhammad Reki Isran Soleh. Saya Dapaksel Benedikto. Dan saya Vika Sindana Sari. Di kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan materi bab 1, yaitu kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Selamat menonton. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu A, keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Nomor 1, jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Sejarah menunjukkan bahwa Nusantara telah aktif dalam pelayaran dan perdagangan internasional sejak awal abad Masehi. Bukti awal keterlibatan Nusantara dalam pelayaran internasional dapat dilihat dari catatan ahli geografi Romawi Claudius Ptolemy yang mencatat kota Barus di Sumatera sebagai pelabuhan penting. Pada abad kedua, kerajaan Jawa Yediau telah menjalin hubungan pelayaran dengan Cina. Nusantara bukan hanya sebagai sumber rempah, tetapi juga sebagai persinggahan penting dalam jalur maritim internasional. Para penjelajah seperti Ibnu Battuta dan Tommy Pires mencatat intensnya interaksi antara Nusantara dan bangsa asing. Rempah-rempah dari Nusantara sudah melintasi batas wilayah nasional dan regional bahkan global, mempengaruhi berbagai kebudayaan di Asia Tenggara hingga ke Kampa dan Kamboja. Proses ini menghasilkan adopsi dan interaksi budaya yang mencakup agama, bahasa, dan struktur sosial. Yang kedua, penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dalam pelayaran dunia. Pada tahun 1453, Turki Utsmani berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Romawi, Bizantium, dan merupakan pusat jalur perdagangan penting antara Eropa dan Asia. Penutupan Konstantinopel bagi pedagang Eropa menyebabkan rempah-rempah dari timur menjadi langka dan mahal di Eropa. Kondisi ini mendorong bangsa Eropa untuk mencari jalur laut alternatif menuju Asia. Penjelajah Portugis seperti Vasco da Gama berhasil mencapai India pada 1497 setelah mengitari Tanjung Harapan. Penjelajah seperti Ludovico di Fatima mencatat pelayaran menuju Nusantara yang menunjukkan pengetahuan navigasi Nusantara yang sangat baik. Portugis memulai misi pelayaran untuk mencari rempah-rempah dan membangun pangkalan militer di Asia, termasuk di Malaka, untuk menguasai perdagangan rempah. Berikut adalah contoh jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki. Kita masuk ke bagian yang ketiga, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Malaka yang dibangun oleh para Meswara sebagai pusat perdagangan penting pada abad ke-15 menjadi target bagi Portugis. Setelah beberapa pertemuan diplomatik dan konflik, Portugis di bawah pimpinan Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Malaka penting karena posisinya yang strategis dalam jalur perdagangan Asia. Meskipun menguasai Malaka, Portugis menghadapi berbagai masalah, termasuk persaingan dengan pedagang Asia dan korupsi internal, yang menghambat penguasaan perdagangan mereka. Setelah Portugis, bangsa-bangsa asing lain seperti Inggris dan Belanda juga mulai berusaha menguasai perdagangan rempah di Nusantara. Belanda membentuk VOC pada tahun 1600 untuk mengendalikan perdagangan dan kolonialisasi di Asia, dengan dukungan hak oktroy dari pemerintah Belanda. Secara keseluruhan, interkoneksi antara peristiwa sejarah di berbagai belahan dunia, seperti penguasaan Konstantinopel dan pelayaran dunia, mempengaruhi dinamika, perdagangan, dan kolonialisasi di Nusantara, menjadikannya pusat persaingan global untuk rempah-rempah dan jalur perdagangan. Di samping ini, adalah foto tentang jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Lanjut ke subbab B, perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Yang pertama, saudagar dan penguasa lokal Nusantara. Sebelum kedatangan Eropa, kota-kota pelabuhan di Nusantara sudah berkembang dengan saudagar lokal yang kuat. Posisi geografis strategis Nusantara sebagai jalur perdagangan antara India dan Cina membuat pelabuhan-pelabuhan seperti Malaka, Sumatera, Pasai, dan lainnya. Penting dalam jaringan perdagangan internasional, kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Kalingga, Tarunegara, Singasari, dan Majapahit menguasai wilayah luas
di Nusantara dan menjalani hubungan saling menguntungkan dengan kerajaan-kerajaan kecil. Dan yang kedua, perang antara negara Eropa dan upaya menegakkan hegemoni di Nusantara. Perjanjian Tordesillas 1494 membagi dunia antara Portugis dan Spanyol untuk mencegah konflik wilayah. Portugis kemudian menguasai Malaka dan Maluku, namun menghadapi perlawanan lokal seperti dari Sultan Babullah, VOC Belanda mengambil alih setelah mengusir Portugis dari Ambon pada 1606. Konflik antar negara Eropa seperti revolusi Prancis dan perang Napoleon mengaruhi penguasaan wilayah di Nusantara dengan Belanda akhirnya menguasai Hindia Belanda. Dan yang ketiga, melawan kuasa negara kolonial. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda berlangsung lama dan bersifat kedaerahan sebelum abad kedua. Contohnya, Sultan Agung dan Mataram menyerang VOC di Batavia, Sultan Ageng, Tirtayasa dan Banten, dan Sultan Hasanuddin dan Goa Talon melawan VOC di Makassar. Setelah abad ke-19, perlawanan melawan pemerintah Hindia Belanda melibatkan tokoh-tokoh seperti Pangeran Diponegoro di Jawa, Sultan Mahmud Badarudin di Palembang, Nuanku, Imam Bonjol di Sumatera Barat, dan Raja Sisigamaraja IX di Tapanuli. Perlawanan di Bali dan Kalimantan juga terjadi, dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Gusti Ketut, Jelantik, dan Pangeran Antasari. Kita lanjut ke bagian C, dampak penjajahan di negara koloni. 1. Dampak ekonomi. Penjajahan Belanda membawa dampak ekonomi besar melalui sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang memaksa petani menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan teh. Meskipun membebani rakyat, sistem ini memperkenalkan teknologi pertanian baru, meningkatkan produksi dan ekspor, serta memperluas industri perkebunan. Namun, pengenalan undang-undang agraria dan sistem ekonomi liberalisme kemudian menguntungkan pihak kolonial dan meningkatkan investasi asing. Yang kedua, urbanisasi dan pertumbuhan kota. Kolonialisme menyebabkan urbanisasi besar-besaran dengan pembangunan infrastruktur seperti kereta api dan jalan raya. Hal ini mendorong pertumbuhan kota-kota besar dan pesatnya perkembangan kota industri dan perdagangan, serta migrasi masyarakat dari desa ke kota. Contohnya pembangunan jaringan kereta api seperti yang menghubungkan Batavia atau Jakarta sekarang dengan kota-kota lainnya seperti Bandung dan Surabaya, mempercepat pertumbuhan kota dan mempermudah mobilitas barang serta orang yang berkontribusi pada urbanisasi. 3. Dampak sosial dan budaya. Penjajahan memperkenalkan teknologi dan ilmu pengetahuan baru, termasuk dalam bidang transportasi dan pertanian. Meskipun akses pendidikan dan teknologi awalnya terbatas, masa pasca kemerdekaan mengalami percepatan dalam pengembangan iptek. Penjajahan Belanda memperkenalkan teknologi baru seperti mesin uap dan sistem irigasi modern yang meningkatkan produktivitas pertanian. Namun, akses terhadap teknologi ini awalnya terbatas pada kalangan tertentu dan baru lebih merata setelah kemerdekaan. 4. Kesehatan dan higienitas. Pemerintah kolonial meningkatkan pelayanan kesehatan dengan mendirikan rumah sakit dan fasilitas medis, serta melatih tenaga medis lokal. Meskipun awalnya diskriminatif, pelayanan kesehatan meluas dan membantu menangani wabah penyakit. Seperti pemerintah kolonial mendirikan rumah sakit Bintaro di Jakarta sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan. Meskipun awalnya lebih ditujukan untuk kepentingan warga Eropa, fasilitas ini lambat laun juga memberikan manfaat bagi penduduk lokal. 5. Mobilitas sosial. Penjajahan menyebabkan mobilitas sosial yang cepat dengan pergeseran penduduk dari pedesaan ke kota dan pusat perkebunan akibat perubahan fungsi lahan pertanian, urbanisasi, dan kebutuhan tenaga kerja. Banyak petani dari daerah pedesaan yang pindah ke kota-kota besar seperti Batavia untuk bekerja di sektor industri dan perdagangan akibat pembukaan pabrik-pabrik dan urbanisasi. Hal ini menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. 6. Munculnya sentimen rasial. Kebijakan kolonial membagi penduduk berdasarkan ras dengan golongan Eropa sebagai kelas tertinggi, timur asing di tengah, dan pribumi sebagai kelas terendah.
Sentimen rasial ini memicu gerakan melawan diskriminasi dan meningkatkan kesadaran sosial. Kebijakan kolonial yang memandang Eropa sebagai kelas atas dan pribumi sebagai kelas bawah memicu gerakan nasionalisme seperti yang dipelopori oleh Budi Utomo pada abad ke-20 yang berjuang melawan diskriminasi rasial dan mengadvokasi hak-hak pribumi. Nomor 7, dampak politik. Penjajahan Belanda melahirkan politik etis yang memperbaiki pendidikan dan memperkuat pergerakan nasional. Pembentukan Volksraad dan organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, dan Indisch Partij mendorong perjuangan kemerdekaan dan nasionalisme. Contohnya pembentukan Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918 memberikan kesempatan bagi rakyat pribumi untuk terlibat dalam pemerintahan. Meskipun dengan keterbatasan, organisasi seperti Indisch Partij yang didirikan oleh Suwardi Surjaningrat memperjuangkan kemerdekaan dan mendukung nasionalisme Indonesia. Itu saja materi sejarah yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.